kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai partisipasi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dengan membayar pajak dengan wajib dan jujur. Perkenalkan, nama saya Nia Septianingrum, NIM 110011912051. Perkenalkan, saya Manuel, NIM 1100111191130746. Permasalahan yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu. Yang kedua adalah, apakah partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu itu ada pengaruhnya dengan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu, bagaimana cara pemerintah untuk memaksimalkan pembayaran pajak di masa pandemi. Yang keempat yaitu, seberapa besar pengaruh rakyat dalam pembayaran pajak. Dengan itu, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang permasalahan ini. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU nomor 27 tahun 2008 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang secara pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dari bidang sosial, ekonomi, politik, kesehatan. Salah satu contohnya yaitu penyediaan jasa kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam Aspiring Expanding the Middle Class pada 5 Februari 2020, terdapat 39 juta jiwa yang terdaftar wajib pajak, namun hanya 11 juta orang saja yang melapor. Dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat kecil. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengatasi hal itu. Permasalahan pertama yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu. Dengan ini harus adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat agar upaya yang dilakukan ini dapat berlaku secara maksimal. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat betapa pentingnya itu membayar pajak. Walaupun pajak yang dibayarkan itu tergolong sedikit, itu sangat penting untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua yaitu adanya forum resmi yang dibuka oleh pemerintah mengenai pajak yang dibayarkan oleh rakyat tadi digunakan untuk apa saja. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintah mengenai uang pajak yang mereka bayarkan tadi, apakah itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesungguhnya atau tidak. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat membuat peraturan yang dikenai dengan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak. Dengan peraturan ini diharapkan masyarakat yang tidak membayar pajak dapat membayar pajak secara langsung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Permasalahan kedua yang akan kami bahas yaitu, apakah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu ini ada pengaruhnya dengan kesejahteraan umum. Dapat kita ketahui tadi bahwa fungsi salah satu pajak yaitu fungsi reguler atau mengatur, yaitu fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dari bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan maupun pendidikan. Dan salah satu contoh layanannya yaitu penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan dengan lebih banyaknya masyarakat yang membayar pajak ini kepada pemerintah, maka layanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu tadi akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum semua masyarakat. Pembahasan ketiga, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Seberapa pentingkah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita akan berangkat dari teori Le Contrat Social atau perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Rousseau. Di dalam teori ini, Rousseau menjelaskan dengan memfiksikan bahwa penduduk di zaman dahulu hidup di dalam gua-gua, di bukit atau di atas pohon, serta terpisah dalam kelompok-kelompok kecil.
Jika manusia hidup terpisah-pisah, maka manusia akan lemah. Namun jika bersatu, manusia pasti akan lebih kuat. Dengan bersatunya manusia, maka ketika menghadapi musuh, binatang buas maupun bencana alam, manusia akan lebih kuat. Setelah menyadari akan hal itu, para penduduk kemudian mengadakan lek kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, di mana sebagian dari hak mereka diserahkan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Wadah inilah yang kemudian disebut dengan negara, yang memiliki unsur-unsur daerah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Di dalam sebuah negara terdapat fungsi pemerintah yang salah satunya adalah fungsi mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, tujuan berdirinya negara ini salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita itu, negara pastinya membutuhkan pendapatan yang bisa mengakomodir kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu penyumbang pendapatan itu adalah pajak yang berasal dari masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi anggaran. Di dalam menjalankan tugas rutin negara yang diantaranya melaksanakan pembangunan, sudah jelas sangat memerlukan biaya. Maka dalam hal ini, pajak sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan negara dalam pengeluaran rutinnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Dengan adanya pembiayaan dari pajak, maka pemerintah dapat mengatur kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan sosial untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak, kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat. Dan dengan aktifnya peranan masyarakat dalam membayar pajak, menjadikan negara bisa merealisasikan kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, dengan taat dalam membayar pajak, masyarakat dapat merasakan subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, pengembangan alat transportasi massal, pertahanan dan keamanan, fasilitas umum dan infrastruktur, dan lain-lain. Pajak sebagai pendapatan negara mempunyai peran besar dalam keberlangsungan negara itu sendiri. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang sadar akan hal itu. Mungkin hal ini dapat dikatakan wajar dikarenakan manfaat dari pembayaran pajak oleh masyarakat yang tidak bisa dirasakan langsung. Namun, masyarakat perlu sadar untuk berperan lebih aktif lagi dalam membayar pajak. Pembahasan yang keempat, strategi pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan pajak oleh masyarakat di tengah pandemi. Virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan Desember 2019 lalu menjadi sebuah pandemi yang mengancam seluruh dunia. Virus ini cepat menyebar dan tak pandang bulu. Virus ini bisa menginfeksi siapapun dan negara manapun, tak peduli itu negara adidaya maupun negara berkembang. Indonesia juga terkena dampak buruk dari pandemi virus corona ini. Pemerintah menyatakan bahwa pandemi virus corona ini merupakan bencana non-alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan penerimaan negara. Hal ini dikarenakan imbas dari pandemi virus corona ini dirasakan hampir di seluruh sektor kehidupan. Dengan berkurangnya penerimaan negara selama pandemi ini, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang brilian dan juga yang paling penting adalah dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk bisa survive dari masa pandemi ini, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang pajak seperti insentif pajak. Lalu, mengapa insentif pajak itu diperlukan? Kita tahu bahwa sumber pemasukan negara salah satunya adalah pajak. Akan tetapi, fungsi pajak bukan hanya tentang mengumpulkan pundi-pundi uang demi memenuhi target penerimaan negara saja, namun juga berperan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, dan inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan diperlukannya insentif pajak. Kebijakan dan strategi perpajakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini antara lain
Yang pertama, memberikan insentif yang tepat sasaran dengan cara mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini dan memberikan insentif baru secara selektif. Yang kedua, mengurangi beban kegiatan usaha dengan cara meminimalisir pemajakan yang unfair dan membangun platform nasional logistik ekosistem. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menambah pemasukan negara, antara lain yang pertama, menambah objek pajak baru dengan cara menambah objek PPN dan PPH dan juga menambah objek cukai. Yang kedua, menambah subjek pajak baru dengan cara melakukan ekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor dan kewilayahan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan cara meningkatkan pelayanan yang user-friendly berbasis IT dan meningkatkan edukasi dan humas yang efektif. Yang keempat, menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, memperbaiki tata kelola dan administrasi. Itulah beberapa kebijakan dan strategi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Namun, strategi dan kebijakan-kebijakan ini harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan. Dengan demikian, diperlukan juga adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak ini nantinya akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan adanya pajak, kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat akan meningkat. Dengan begitu, masyarakat akan dapat merasakan kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh negara. Namun, jika kita sebagai masyarakat tidak peduli dengan hal ini, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sulit untuk direalisasikan. Maka dari itu, aktifnya peranan masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan agar negara bisa merealisasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jika semua pihak sudah sadar dan mau berpartisipasi, maka kita bisa mewujudkan negara yang masyarakatnya sejahtera dan maju. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.